Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bersama Ustadz Hariri. Bab 2931 sampai bab 2933. Gustavo, yang sangat ketakutan, tidak lagi memiliki kesombongan dan kesombongan seperti sebelumnya. Dia mundur ke jendela dan memohon, "Semuanya, jika ada yang ingin kalian katakan, tolong ucapkan dengan hati-hati, jangan impulsif. Jika kamu mau uang, saya bisa memberi Anda banyak uang. Bagaimana kalau $1 juta AS per orang? Saya akan memberi Anda 10 juta. Setelah itu, dia buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak ingin minum anggur merah dan makan steak dan kaviar? Mulai hari ini, saya akan membahas semua steak, anggur merah, kaviar, dan bahan-bahan mewah lainnya. Bagaimana dengan travel hitam? Saya akan mengatur pengirimannya besok. Begitu juga tuna sirip biru terbaik, dan makanan Cina dan Jepang terbaik di Amerika. Ngomong-ngomong, apakah kamu suka makan sushi? Ada seorang lelaki tua kecil di Jepang yang pandai membuat sushi dan cukup terkenal. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, saya akan memintanya datang ke sini besok untuk membuatkannya sushi untukmu. Jika dia tidak datang, aku akan bunuh saja seluruh keluarganya." Joseph dengan sinis berkata, "Gustavo, apakah kamu tertarik untuk menulis cek kosong di sini? Kamu bilang kamu akan memberi kami uang, kan? Kalau begitu keluarkan sekarang, jangan beri saya 10 juta secara khusus. 10 juta Anda, saya tidak mau 1 sen. Berikan saja kepada saudara-saudara ini masing-masing $2 juta sekarang." Gustavo berkata dengan wajah sedih, "Joseph, kita di penjara sekarang, bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak uang untuk diberikan kepada Anda segera? Tetapi selama Anda memberi saya sedikit waktu, saya pasti akan mengatur uangnya." Joseph menghampiri Gustavo dan tersenyum sinis. "Gustavo, kamu sedikit bingung dengan situasinya. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, meskipun saya memberi Anda waktu, Anda tidak akan bisa mendapatkan uang." Gustavo berkata dengan cepat, "Tidak mungkin. Jumlah uang ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Saya hanya perlu menelepon anak saya, dan dia akan dapat mengatur semua uang paling lambat besok, baik itu tunai atau transfer." Pada saat ini, Joseph menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat bahwa penjaga penjara tidak datang untuk ikut campur, dan yang lain tidak berani melangkah maju. Dia tahu bahwa meskipun Tuhan muncul malam ini, mustahil menyelamatkan Gustavo. Jadi, dia mengedipkan mata pada anak buahnya, dan sekelompok orang segera memindahkan orang-orang Gustavo yang tidak bisa bergerak keluar dan melemparkan mereka sejauh puluhan meter. Saat ini, Joseph tersenyum dan berkata kepada Gustavo, "Gustavo, berhentilah berjuang. Sejujurnya, kamu harus mati hari ini." Gustavo bergidik dan berseru, "Joseph, jika kamu membunuhku, keluarga Rothschild tidak akan melepaskanmu. Begitu pula putraku atau seluruh keluarga Sanchez tidak akan melepaskanmu." Joseph mendengus dan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Gustavo, sebelum kamu mati, aku akan membuatmu mengerti bahwa orang yang menginginkan hidupmu bukanlah aku, tetapi anakmu." "Ini tidak mungkin," Gustavo membantah tanpa ragu-ragu, "putraku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Keluarga Sanchez tidak akan pernah menyakiti kerabat mereka." Joseph tersenyum dan berkata, "Putra Anda meminta saya untuk memberitahu Anda sebelum Anda meninggal bahwa keluarga Sanchez adalah keluarga yang hebat dan tidak dapat dipimpin oleh pemerintah AS dan keluarga Rothschild karena Anda, selama Anda masih hidup, keluarga Sanchez hanya bisa dikendalikan oleh mereka, dan kamu mati, keluarga Sanchez akan mampu mematahkan belenggu ini. Jadi sekaranglah saatnya kamu berkorban untuk keluarga Sanchez." Saat berbicara, Joseph bertanya kepadanya, "Putra mahkota negara manakah yang menurut Anda masih bersedia untuk tetap berada di posisi putra mahkota dan menunggu dengan sepenuh hati hingga ayah kandungnya kembali ketika ayah kandungnya diculik oleh musuh?
bukankah itu bodoh? Gustavo langsung tercengang. Joseph mendekatinya dan terus bertanya, Gustavo, menurutmu apakah anakmu bisa melakukannya? Gustavo menunduk dan tidak berani berbicara. Melihat tampangnya yang angkuh, Joseph mencibir, brengsek, bukankah kamu idiot? Saat berbicara, Joseph secara khusus menekankan pengucapan kata kamu. Ketika Gustavo di seberang mendengar ini, dia sangat terkejut. Ini sungguh memilukan, benar-benar mematikan dan memilukan. Dia memandang Joseph dengan sangat ketakutan dan memohon, Joseph, saya mohon, demi sesama tahanan, beri saya cara untuk hidup. Bahkan jika Anda mengizinkan saya menelepon seseorang dari keluarga Rothschild, mereka akan melakukannya. Pasti Anda akan membantu saya mendapatkan kembali kendali atas keluarga Sanchez. Saat itu, saya bisa memberikan apapun yang Anda inginkan, dan saya bahkan bisa membiarkan Anda keluar dari penjara ini. Joseph tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin, Gustavo? Alasan mengapa saya mengatakan ini kepada Anda adalah karena Anda harus mati hari ini. Saya akan membakar perahu dan tidak pernah memberi Anda kesempatan untuk menyihir atau menyuap saya. Alasan saya memberitahu jika saya tidak membunuh Anda hari ini, putra Anda akan membunuh saya besok. Dan alasan saya juga memberitahu saya bahwa meskipun Anda dapat meninggalkan penjara Brooklyn dan meninggalkan Amerika Serikat, putra Anda pasti tidak akan membiarkan Anda kembali hidup-hidup ke Meksiko. Jadi kamu harus mati bagaimanapun caranya. Saat ini, hati Gustavo dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa jika Joseph bisa memberitahunya begitu banyak, dia pasti tidak akan membiarkannya. Jadi dia menghentikan retretnya. Dan setiap kata dari percakapan antara kedua orang itu jatuh ke telinga Ye Chen. Lukas tidak memiliki pendengaran yang baik. Dia hanya bisa melihat ke dinding manusia 3 lantai di luar dan 3 lantai di sana. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan terkejut, mengapa rasanya ada yang tidak beres, jika mereka hanya ingin beri pelajaran pada Gustavo. Bawahanku, ini seharusnya sudah selesai sekarang. Mungkinkah ada perubahan baru dalam masalah ini? Ye Chen kemudian berdiri dan berkata sambil tersenyum, daripada menebak-nebak di sini, mengapa tidak pergi ke sana dan melihat-lihat saja? Brengsek, Lukas terkejut, dan dengan cepat menghentikan Ye Chen, berkata, saudaraku, jangan ikut bersenang-senang. Kedua kelompok orang ini bukan orang baik. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya di sini bukan untuk menonton kesenangan. Saya di sini untuk menjadi pembawa damai. Anda duduk di sini sebentar dan saya akan kembali ketika saya pergi. Ketika Lukas melihat Ye Chen berbalik dan berjalan menuju kerumunan, dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak dengan suara rendah, saudaraku, tidak apa-apa, saya tidak menjadi pembawa damai. Siapapun yang maju saat ini akan mendapat masalah. Kembali dengan cepat. Ye Chen tersenyum padanya, melambaikan tangannya dan berjalan keluar. Saat ini, Gustavo di tengah kerumunan masih memohon, Joseph, jika kamu membunuhku hari ini, kamu akan berada di kapal bajak laut anakku. Pikirkan bagaimana keluarga Rothschild bisa menyelamatkanmu. Saya sandera mereka, selama saya di sini. Banyak kegiatan mereka di Meksiko dapat berjalan dengan sangat lancar. Jika saya mati, mereka pasti akan menyalahkan Anda. Joseph tersenyum dan berkata, tidak masalah. Setelah Anda mati, putra Anda akan segera bernegosiasi ulang dengan keluarga Rothschild, dan saat itu dia akan menyelamatkan saya. Gustavo berseru, bagaimana mungkin, Joseph? Dia bahkan ingin membunuh ayahnya sendiri. Bagaimana dia bisa menepati janjinya padamu? Dia besar tetapi otaknya kecil. Kamu benar-benar bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa. Joseph berkata dengan nada menghina. Gustavo, apakah kamu benar-benar menganggap aku bodoh? Begitu banyak saudara laki-lakiku yang tahu bahwa kami diinstruksikan oleh putramu untuk membunuhmu. Jika dia tidak melindungimu, jika aku jangan lindungi kami, maka berita tentang dia membunuhmu akan menyebar,
dan dia sendiri tidak akan bisa berdiri kokoh di keluarga Sanchez. Sedangkan untuk keluarga Rothschild, tidak mungkin mereka membalaskan dendammu setelah kamu mati, karena tujuan keluarga mereka selama ratusan tahun adalah mengutamakan keuntungan. Jika kamu mati, mereka pasti akan bekerja sama dengan putramu secepatnya. Jika tidak, bukankah tidak ada yang tersisa? Anda bahkan tidak dapat memahami bagaimana Anda bisa begitu kejam di Meksiko selama bertahun-tahun. Gustavo benar-benar putus asa saat ini. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini, karena putranya telah menetapkan situasi kematian tertentu untuknya, dan Joseph juga telah memutuskan untuk membunuhnya. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh tidak ada yang bisa melindunginya, dan dia tidak memiliki kemungkinan lain selain kematian. Saat ini, Joseph sudah kehilangan kesabaran untuk terus berkomunikasi dengannya. Jadi dia memberi isyarat kepada bawahannya dan berkata dengan dingin, "Bunuh dia." Begitu dia selesai berbicara, beberapa anak laki-laki bersenjata tajam segera mendatangi tim ganda Gustavo. Ketika Gustavo melihat ujung pisau yang dingin, dia tidak bisa membayangkan betapa menyedihkan kematiannya hari ini. Saat ini, adik-adiknya terlihat garang sambil mengacungkan belati di tangan mereka, dan hendak menusuk jantung dan belakang kepala Gustavo. Pada saat kritis ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar kerumunan dan berteriak, "Kalian, beri aku wajah, hentikan tanganmu." Suara tiba-tiba dari luar kerumunan membuat semua orang tanpa sadar menoleh ke belakang. Baik Joseph maupun Gustavo tidak menyangka ada orang yang akan melakukan intervensi saat ini. Saat dia bertanya-tanya, Ye Chen sudah berpisah dari orang-orang di luar dan berjalan ke arah Gustavo dan Joseph. Anak laki-laki yang didorong menjauh tidak mengerti mengapa mereka didorong ke kedua sisi oleh anak laki-laki jangkung dan kurus ini. Sebelum mereka sempat bereaksi, orang tersebut sudah melewati mereka. Ketika Joseph melihat Ye Chen memiliki wajah oriental yang tidak dikenalnya, dia segera menunjuk dengan marah ke arah Ye Chen dan bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu mencari kematian?" Karena itu, dia tidak ingin membuang waktu untuk Ye Chen, dan segera memarahi kedua pria di sekitarnya. "Tarik anak ini keluar dan pukul dia sampai mati." Begitu mereka berdua mendengar ini, mereka segera bersiap dan mendekati Ye Chen. Menurut pendapat mereka, Ye Chen tinggi dan kurus, dan tampak seperti tipe orang yang tidak pernah berolahraga, dan mereka berdua adalah pria berotot yang lebih besar dari mulut mangkuk, sangat mudah untuk memberi pelajaran pada Ye Chen. Kedua orang itu dengan cepat mendatangi Ye Chen, salah satu dari mereka mengulurkan tangan, dan hendak meraih Ye Chen dan menyeretnya keluar. Tanpa diduga, Ye Chen tiba-tiba menjadi marah dan tiba-tiba mengambil tindakan, meraih lengan kedua orang yang terulur. Ekspresi keduanya kaget, tidak ada yang melihat bagaimana Ye Chen bergerak, tapi tangannya memang ditangkap oleh Ye Chen. Tepat ketika mereka berdua terkejut, Ye Chen tiba-tiba memutar tangannya ke dalam, langsung memutar lengan mereka menjadi tidak berbentuk. Suara berderak seperti petasan datang, dan keduanya langsung berada di tempat karena torsi besar di tangan mereka. Setelah berputar-putar selama setengah minggu, kepala mereka langsung saling bertabrakan, dan mereka langsung memar dan berdarah. Hal terburuk saat ini adalah lengan mereka telah hancur berkeping-keping. Saat mereka berdua duduk di tanah dan meratap, semua orang benar-benar ketakutan oleh Ye Chen. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Ye Chen dapat dengan mudah melemparkan dua pria berotot dengan berat lebih dari 200 kg ke udara. Kekuatan semacam ini tidak dapat dicapai bahkan oleh orang terkuat sekalipun di Amerika Serikat. Yusuf juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dua orang paling cakap di sekitarnya akan menjadi tidak berguna dalam sekejap. Dia telah berada di geng selama bertahun-tahun dan telah melihat segala macam luka. Lengan kedua adik laki-lakinya yang patah telah rusak. Ini terjadi lebih dari sekali. Dengan tingkat tragedi seperti ini, bahkan dengan perawatan dan pemulihan yang habis-habisan, saya khawatir saya tidak akan dapat memegang ponsel di masa depan.
ini pada dasarnya sama dengan kehilangan lengan. Ini kekuatan semacam ini sungguh sulit dipercaya. Joseph, yang sedikit gugup, tanpa sadar bertanya kepada Ye Chen, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak peduli seberapa bagus kamu dalam bertarung. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkan 30 atau 50 dari kami, kan?" Ye Chen tersenyum, memandang Joseph dengan serius, dan berkata dengan serius, "Kamu menyebalkan dan pelupa. Saya paman Ye kamu. Apakah kamu sudah lupa?" Joseph tidak menyangka Ye Chen akan memanggilnya perempuan jalang ketika dia membuka mulutnya. Melihat bahwa dia tidak lebih tua darinya, dia sebenarnya mengatakan dia adalah pamannya. Dia tiba-tiba menjadi marah dan meneriaki adik-adik di sekitarnya, "Ayo berkumpul, bunuh dia." Meskipun adik-adiknya gugup, bagaimanapun juga, mereka memiliki senjata di tangan, dan dengan jumlah orang yang banyak, mereka berpikir bahwa peluang mereka untuk menang tidak kecil. Jadi mereka berbalik dan menyerang Ye Chen dengan ekspresi dingin. Kali ini, Ye Chen membuat isyarat menghalangi dan berkata kepada Joseph dengan wajah serius, "Apakah kamu lupa? Nak, ayahmu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun, dan kami selalu memanggilnya kakak. Sejak ayahmu dan aku adalah saudaraku. Bukankah kamu hanya perlu memanggilku paman saja?" Saat dia berbicara, energi spiritual Ye Chen diam-diam menembus ke dalam otak Joseph. Joseph tertegun sejenak, lalu menatap Ye Chen dan berkata dengan penuh semangat, "Brengsek, Paman Ye, ini benar-benar kamu, Paman Ye." Dua teriakan, "Paman Ye," ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Semua orang mengira Ye Chen sedang mencari kematian, bahkan dia sesumbar bahwa dia adalah paman Joseph. Bukankah ini hanya karena dia lelah hidup? Tapi tidak ada yang menyangka Yusuf akan mengakuinya. Pada saat ini, Joseph dengan bersemangat melangkah maju, memegang tangan kanan Ye Chen dengan kedua tangannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Paman Ye, mengapa kamu ada di sini?" Semua orang di sekitar mereka ternganga, dan Gustavo juga tercengang. Tapi Ye Chen berkata dengan tenang, "Penjara ini tidak dijalankan oleh keluargamu. Jika kamu bisa datang, tidak bisakah aku datang? Kamu boleh melakukan kesalahan, tapi Paman Ye tidak boleh melakukan kesalahan." Joseph berkata dengan penuh hormat saat ini, Ya, Paman Ye, kamu benar." Ye Chen memutar matanya ke arahnya, lalu menunjuk ke arah Gustavo dan berkata, "Hari ini, jika kamu menunjukkan wajah pada Paman, jangan sentuh dia dulu." Joseph tidak ragu-ragu sama sekali dan berkata tanpa ragu, "Oke, sekarang Paman Ye sudah berbicara, saya pasti tidak bisa menyentuhnya lagi." Setelah itu, dia melihat ke arah Gustavo dan berkata dengan wajah serius, "Gustavo, kamu beruntung hari ini. Jika pamanku Ye tidak keluar untuk berbicara mewakilimu, aku pasti akan membiarkan saudara-saudaraku. Aku akan mengubahmu menjadi lebah sarang." Gustavo tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun ketika mendengar perkataan Joseph, mau tak mau ia merasa bersyukur telah selamat dari bencana tersebut. Mengingat bahwa ia hampir dibunuh secara diam-diam oleh putranya, ia tidak dapat menahan air matanya keluar dari matanya. Ye Chen mendatangi Gustavo saat ini, menamparkan bagian belakang kepalanya, dan berkata dengan dingin, "Kenapa kamu menangis? Bisakah kamu menjadi sedikit sukses?" Gustavo tidak menyangka Ye Chen benar-benar akan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Reaksi pertama di dalam hatinya adalah dia sangat marah. Tetapi ketika dia berpikir bahwa pria di depannya membantunya menghentikan Joseph, dia hanya bisa menelan ludahnya, marah dan berpura-pura bersyukur. "Pak, terima kasih telah menyelamatkan saya pasti akan membalasnya." "Bayar aku?" Ye Chen berkata dengan nada menghina. "Lihat seperti apa dirimu sekarang. Apa yang dapat kamu lakukan untuk membalas budiku? Meskipun keponakan tertuaku untuk sementara akan mengampuni hidupmu, tapi menurutmu apa lagi yang bisa kamu lakukan sekarang? Keluarga sekarang dikelola oleh putra Anda, tetapi putra Anda menginginkan nyawa Anda,
pernahkah Anda berpikir jika keponakan tertua saya tidak membunuh Anda hari ini, akankah putra Anda menemukan orang lain untuk membunuh Anda besok? Gustavo terdiam sesaat. Pada saat inilah dia akhirnya menemukan satu hal. Karena putranya bermaksud membunuhnya dan mengambil kendali penuh atas seluruh kelompok kriminal, maka semua yang dia lakukan di penjara Brooklyn sebelumnya hanyalah kemakmuran palsu. Pada saat itu, saya khawatir dukungan saya di penjara ini akan semakin berkurang. Apalagi orang bilang tidak ada jalan untuk mundur, karena putranya meminta Joseph untuk menyerangnya hari ini. Selama dia belum mati, dia tidak akan pernah menyerah pada ide ini, dan pasti akan terus memikirkan cara untuk membunuhnya. Yang lebih membuat frustrasi adalah saya tidak bisa pergi ke keluarga Rothschild untuk meminta bantuan. Keluarga Rothschild memberi mereka hak istimewa karena mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditinggalkan oleh putra mereka dan berpikir bahwa mereka masih berharga. Jika mereka tahu jika itu benar-benar terjadi, maka saya akan kehilangan semua nilai mereka. Oleh karena itu, jika dia tidak dapat menemukan dukungan yang kuat, dia pasti akan mati di penjara ini tidak lama lagi. Saat ini, Ye Chen adalah sedotan penyelamat hidupnya. Jadi, dia segera memohon pada Ye Chen, "Tuan, tolong tunjukkan saya jalan yang jelas. Selama saya bisa selamat dari bencana di depan saya bersedia membayar 100 juta dolar AS sebagai hadiah." Ye Chen berkata dengan nada menghina, "Ayolah, kamu bisa menyelamatkan hidupmu sekarang hanya karena aku. Apalagi minum anggur merah dan makan steak untuk makan berikutnya. Apakah kamu akan bertahan sampai saat itu masih belum diketahui? Semuanya seperti ini sekarang. Apakah Anda masih bermimpi untuk merebut kembali keluarga Sanchez Anda? Jangan lupa bahwa Anda telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Amerika dan Anda tidak akan pernah bisa keluar." Gustavo bertanya tanpa daya, Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Ikuti saya. Saya akan melindungi Anda mulai sekarang. Pergi dan beritahu penjaga penjara bahwa mulai hari ini, Anda akan pindah ke sel saya dan tinggal bersama saya. Saya akan melindungi keselamatan Anda." Gustavo tidak tahu mengapa Ye Chen masih bersedia membantunya meskipun dia tahu tidak ada harapan baginya untuk bertahan hidup. Setelah memikirkannya, dia diam-diam bertanya-tanya, "Mungkinkah orang ini gay?" "Pasti begitu. Kalau tidak, mengapa dia mau membantuku? Mengapa kamu bersedia melindungiku, dan biarkan aku pindah ke selnya untuk tinggal bersamanya?" Tapi apa yang dia lihat dalam diriku? Lagi pula, aku sudah tua. Saat ini, Ye Chen melihat Gustavo tidak berbicara lama, jadi dia berkata dengan dingin, "Saya memperingatkan Anda, saya tidak membantu Anda dengan sia-sia. Jika saya membantu Anda harus mematuhi perintah saya di semuanya. Saya meminta Anda untuk melakukannya. Apa? Anda harus melakukan sesuatu. Kalau tidak saya akan memberitahu keponakan tertua saya secara langsung bahwa saya tidak peduli apakah Anda hidup atau mati. Apakah Anda mengerti?" Gustavo gemetar ketakutan dan berkata dengan cepat, Saya mengerti, saya mengerti." Saat dia mengatakan itu, dia menekan rasa malu di dalam hatinya, berjalan ke arah Ye Chen, menundukkan kepalanya dan tersedak, "Saya akan melakukan apapun yang Anda minta mulai sekarang. Saya hanya meminta Anda untuk melindungi saya dan jangan biarkan aku dibunuh oleh orang lain." Ye Chen mengangguk puas, tapi dengan sengaja berkata dengan wajah dingin, "Apakah aku ingin melindungimu atau tidak tergantung pada apakah kamu patuh atau tidak." Gustavo berkata cepat, "Saya patuh, saya akan patuh." Saat dia berbicara, dia mengambil inisiatif untuk merogoh saku celana Ye Chen. Ye Chen mengira orang ini memiliki sesuatu yang baik sehingga dia ingin menyuapnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengeluarkan saku celananya, lalu memegang saku celana yang ternyata di tangannya dan menatap Ye Chen dengan menyedihkan, dengan sebuah ekspresi wajahnya terhina tapi mau menampung. Ye Chen langsung mengerti maksud orang ini. Bukankah ini lelucon dari serial TV Amerika, Prison Break?
Rekan penulis, orang tua ini masih berpikir dia punya rencana untuknya. Merasa jijik, Ye Chen mengangkat tangannya dan menamparnya beberapa meter jauhnya. Dia mengutuk dan berkata, "Apakah kamu sakit? Apakah kamu pikir aku gay? Jika kamu membuatku jijik lagi, aku akan membiarkannya saja dia pergi. Keponakanku akan memukulmu sampai mati." Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Gustavo seseorang menamparkan wajahnya, dan wajahnya langsung membengkak. Meskipun pikiran pertamanya adalah marah, dia sangat marah sehingga dia ingin mengeluarkan AK-47 dari udara, dan kemudian menembakkan semua peluru ke arah Ye Chen. Namun sedetik berikutnya, ia tiba-tiba merasa lega dan bersyukur bisa selamat dari bencana tersebut. Tampaknya Yusuf, sang paman yang tiba-tiba muncul, tidak sedang berkomplot melawannya, dan akhirnya ia tidak lagi harus menanggung penghinaan. Segera, kegembiraan itu benar-benar menekan kemarahan sebelumnya, dan senyuman muncul di wajahnya untuk pertama kalinya, tetapi senyuman ini terlihat sangat menyanjung. Dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, dia memandang Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Maaf Tuan Ye. Saya salah paham, jangan marah, jangan khawatir, mulai hari ini terus, apapun yang kamu minta padaku, aku akan melakukan apapun yang aku mau." Adik laki-laki Joseph belum pulih dari keterkejutan dan keterkejutannya. Mereka tidak dapat memahami bahwa bos telah merencanakan berhari-hari hanya untuk mencari kesempatan membunuh Gustavo. Tetapi ketika dia akan berhasil, tiba-tiba yang disebut paman bos muncul. Kuncinya adalah paman ini adalah jauh lebih muda dari bosnya. Yang lebih keterlaluan lagi adalah paman muda itu berdiri dan mengucapkan sepatah kata pun, dan bosnya segera membatalkan semua rencana. Namun, karena mereka dipilih oleh Joseph untuk melaksanakan rencana ini, setidaknya kesetiaan mereka terjamin. Jadi meskipun mereka terkejut, selama bosnya berbicara, mereka hanya bisa menuruti tanpa syarat. Ye Chen juga tahu bahwa masalah ini belum selesai. Ada konflik antara kedua belah pihak hari ini, dan adik-adik Gustavo semuanya dipukuli hingga jatuh. Bahkan jika keluarga Rothschild tidak datang untuk bertanya, sipir pasti akan menanyakan apa yang terjadi. Hari ini, Gustavo belum mati, dan Joseph harus memberikan penjelasan kepada putra Gustavo. Oleh karena itu, bagaimana menstabilkan kedua tujuan ini dan mencegah kejadian-kejadian hari ini mempunyai akibat-akibat selanjutnya adalah prioritas utama saat ini. Jadi, Ye Chen berkata kepada Joseph, "Keponakan tertua, mintalah saudara laki-lakimu minggir dulu, aku perlu mengobrol baik denganmu dan Gustavo tentang sesuatu." Hanya ada dua hal yang ada di benak Joseph saat ini. Ye Chen adalah pamannya, dan dia harus mematuhi perintahnya tanpa syarat. Oleh karena itu, dia berkata kepada Ye Chen tanpa berpikir, "Paman, jangan khawatir, saya akan segera mengaturnya." Setelah itu, dia memanggil beberapa adik laki-lakinya, dan setelah berbisik beberapa saat, adik-adiknya segera mundur lebih dari 10 meter, menyisakan ruang bagi mereka bertiga untuk berbicara. Ye Chen berkata saat ini, masalah ini telah menjadi masalah besar hari ini. Semua tahanan telah melihat konflik di antara kalian berdua lagi. Untungnya, mereka belum melihat pihak Joseph akan membunuh orang. Jadi sekarang kita harus melakukannya, membahas penyatuan gunakan kaliber untuk menangani orang-orang di penjara ini, termasuk sipir, untuk mencegah masalah terus meningkat. Joseph berkata dengan hormat, "Paman Ye, kamu dapat membuat keputusan dalam segala hal. Saya akan mendengarkan kamu." Ye Chen mengangguk puas dan memuji, "Keponakan yang baik, aku melihatmu dengan benar." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Gustavo dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Gustavo segera membungkuk dan berkata, "Tuan Ye, saya juga akan menuruti perintah Anda." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Karena Anda mengizinkan saya membuat keputusan, saya akan memberitahu Anda perkiraan solusi saya."
Pertama-tama, tidak peduli siapa yang bertanya tentang masalah ini di penjara hari ini. Harus dikatakan bahwa Joseph sangat tidak puas dengan hak istimewa yang telah lama dinikmati Gustavo. Jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada Gustavo. Selain itu, di luar, tidak ada yang lain. Keduanya segera mengangguk, setuju sepenuhnya dengan apa yang dikatakan Ye Chen. Ye Chen melanjutkan, kedua, mungkin ada informan dari putra Gustavo di sini. Jadi jangan menunggu sampai dia berbalik dan menanyai Anda tentang kesuksesan Anda. Anda dapat meneleponnya ketika Anda punya waktu luang untuk sementara waktu. Katakan padanya bahwa hari ini adalah ujian untuk melihat apakah ada tindakan dari penjaga penjara, dan kemudian katakan padanya bahwa Anda akan mencari peluang untuk melaksanakan masalah ini dalam 2 hari ke depan. Joseph tentu saja setuju 10.000%. Tetapi Gustavo berkata dengan sedikit khawatir, Tuan Ye, apa yang harus saya lakukan jika anak saya terus mendesak Joseph untuk mengambil tindakan? Anda tidak bisa terus menunda. Jika tidak, dia pasti akan curiga. Begitu dia menjadi curiga, mencurigakan, dia akan mencari orang lain untuk menyerangku. Ye Chen mengangguk. Inilah yang ingin saya sampaikan selanjutnya. Setelah jeda, Ye Chen melanjutkan, pertama-tama, seperti yang saya katakan tadi, ini hanyalah strategi penundaan, dan ini hanya dapat menunda paling lama 2 atau 3 hari. Oleh karena itu, saya akan menemukan seseorang untuk melindungi Anda di dalam 2 atau 3 hari ini. Kesempatan. Gustavo bertanya dengan gugup, Tuan Ye, apakah sekarang Anda punya rencana untuk melindungi saya agar tidak dibunuh oleh anak saya? Ya. Ye Chen tersenyum dan berkata, jika Anda ingin menghindari pembunuhan oleh putra Anda di sini, maka Anda harus mulai dengan sipir untuk memberi Anda perlindungan ekstra. Maka saya yakin tidak ada seorang pun di penjara ini yang dapat membunuh Anda hidup. Gustavo berkata dengan ekspresi agak malu. Meskipun sipir di sini tampaknya tidak memiliki status tinggi, dia sebenarnya adalah anggota keluarga Rothschild. Dia hanya menerima perintah dari keluarga Rothschild dan tidak memperlakukan orang luar sama sekali. Jika saya pergi meminta bantuannya, dia tidak akan setuju. Sebaliknya, dia akan segera melaporkan situasinya kepada keluarga Rothschild. Jika keluarga Rothschild tahu bahwa anak saya ingin membunuh saya, maka mereka akan melakukannya. Mereka juga tahu bahwa saya telah kehilangan nilai kepada mereka, dan aku hanya akan menjadi lebih berbahaya saat itu. Ye Chen bertanya kepadanya, bisakah Anda membawa saya menemui sipir ini? Tidak bisa, Gustavo berkata jujur. Orang ini sangat aneh. Dia jarang menghubungi narapidana. Dia hanya datang untuk menginspeksi beberapa kali dalam setahun. Narapidana tidak dapat melihatnya di waktu lain, dan bahkan jika saya mau, kapan kamu melihatnya? Kamu harus menyapa dan memeriksa waktunya terlebih dahulu. Jika dia ingin bertemu denganku, dia akan pergi ke ruang tamu terpisah di area penjara untuk menemuiku. Ye Chen bertanya dengan heran, apakah kamu selalu bertemu di ruang resepsi? Apakah kamu pernah ke kantornya? Tidak, Marvin bertanya lagi. Kalau begitu, bisakah kamu pergi ke kantornya untuk menemuinya? Tidak, Gustavo menggelengkan kepalanya dan berkata, manajemen di sini masih sangat ketat. Saya masih tidak tahu seperti apa area internal kantor mereka. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, saya mendengar dari orang lain bahwa Anda memiliki banyak kebebasan di sini, dan Anda sering menyelinap keluar untuk bermalam. Anda memiliki tingkat kebebasan yang tinggi. Bukankah Anda pernah ke area kantor internal mereka? Gustavo berkata, meskipun saya kadang-kadang bisa meninggalkan area penjara dengan tenang untuk bersantai, dia juga membuat ketentuan dengan saya. Setiap kali saya keluar, saya harus berbohong terlebih dahulu tentang penyakit saya, dan kemudian dokter akan mengeluarkan saya surat keterangan observasi tetap. Setelah lampu padam di malam hari, orang-orangku akan mengirimkan pengganti sementaraku, dan dia akan bermalam di rumah sakit menggantikanku. Sementara aku akan dibawa keluar dengan menyamar oleh penjaga penjara yang diatur oleh sipir, dan mereka akan sangat berhati-hati setiap saat.
Ye Chen mendecakkan bibirnya dan terus bertanya kepadanya, "Bisakah Anda memperkenalkan saya kepada sipir ini? Siapa nama belakangnya? Latar belakang, usia, hobinya, del." Gustavo mengangguk dan berkata, "Sipir di sini bernama Bruce Weinstein, dan dia berumur 43 tahun." Ye Chen mengerutkan kening. Weinstein, nama keluarga ini sepertinya langka. Gustavo berkata, "Ini benar-benar tidak umum. Itu nama keluarga Yahudi. Bruce Weinstein tidak terlalu terkenal, tapi Anda seharusnya pernah mendengar tentang paman jauhnya, yang merupakan penjahat terkenal di Hollywood." Ye Chen tiba-tiba menyadari, "Oh, aku tahu, dia adalah penjahat Hollywood yang melanggar ratusan bintang wanita." "Iya," Gustavo mengangguk, "Bruce mirip dengan paman jauhnya. Mereka berdua suka bermain-main dengan wanita. Selain menghasilkan uang, hobi terbesarnya adalah wanita." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu suka bermain dengan wanita, maka ada pintu masuknya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, "Apakah ada transfer keuntungan antara Anda dan Bruce ini?" Gustavo berkata, "Di permukaan, tidak ada transfer keuntungan. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Rothschild dan dia tidak berani terlalu sombong. Tapi diam-diam, saya punya orang yang mengatur beberapa wanita cantik untuknya di luar. Setiap kali dia tidak pernah menolak sekalipun." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus menemukan cara untuk membuat janji dengannya lebih cepat lebih baik, dan kamu harus membawaku menemuinya." Gustavo bertanya, "Tuan Ye, bagaimana saya harus memperkenalkan Anda kepadanya?" Ye Chen berkata, "Sederhana saja. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda pernah menjalin hubungan dengan saya di Meksiko sebelumnya. Tetapi Anda tidak menyangka bahwa saya ditangkap karena imigrasi ilegal. Jadi Anda ingin dia menjaga saya di penjara." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Jangan biarkan bantuannya sia-sia. Cepat dan atur beberapa keindahan untuknya. Semakin cantik semakin baik. Mari kita rawat dia dengan baik malam ini." Gustavo mengangguk, "Oke, saya akan mengaturnya." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ketika Joseph melihat bahwa dia sebenarnya memiliki ponsel, dia langsung berkata tanpa sadar, "Sial, dari mana kamu mendapatkan ponsel sialan itu? Dapatkan aku satu kapan-kapan." Ye Chen memutar matanya ke arahnya dan memarahi, "Diam, kami sibuk dengan bisnis, jangan menyela." Joseph segera menutup mulutnya dengan sadar. Gustavo menemukan nomor dan memutarnya. Setelah memberikan instruksi kepada pihak lain melalui telepon, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya sudah membuat pengaturan. Ada 2 Miss World yang menghadiri acara di New York malam ini. Awalnya saya hanya ingin keluar dan bersenang-senang, dan sekarang musik blues lebih murah." Ye Chen mengangguk, "Sekarang belum terlalu dini. Kamu harus segera menemukan cara untuk menghubunginya dan membuat janji dengannya." Gustavo berkata tanpa berpikir, "Baiklah Tuan Ye, saya akan menghubungi dia sekarang juga." Bersambung.